Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemuda-pemudi soleh-solehah pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Robani. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang jenis teks karangan. Setelah kalian melihat video dari ustazah ini, harapannya kalian mampu membedakan macam-macam teks dalam sebuah karangan. Sebelum kalian belajar jenis teks baru, sudah mau mereview materi jenis teks yang sudah kalian terima. Yang pertama, masih ingat apa itu teks laporan? Ya, teks laporan adalah teks yang merupakan hasil dari sebuah pengamatan berisi fakta-fakta. Contohnya apa? Laporan pengamatan semut. Teks laporan ini terbagi menjadi 3. Ada yang judul, hasil pengamatan, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, kalian sudah belajar teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah bentuk teks yang isinya tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, serta hal lainnya yang bisa terjadi. Ini contohnya adalah teks yang berjudul mudik. Dalam teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, deret penjelas, kesimpulan. Explain, bahasa Inggris menjelaskan, berarti ada deret penjelasnya. Sekarang kita akan belajar jenis teks yang baru. Yang pertama yaitu teks petunjuk. Apa itu? Suatu jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Yang perlu kalian ingat, dalam teks petunjuk ini, langkah-langkah dalam teks petunjuk harus dilakukan secara sistematis atau berurutan, tidak boleh terbalik dan sebagainya. Ciri-ciri kalimat petunjuk menggunakan pola kalimat perintah yang berupa kata kerja tanpa imbuhan me, ber, dan di, partikel lah, dan kata larangan jangan. Matikanlah lampu, tidurlah menghadap ke kanan. Yang kedua, kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya dan hendaknya. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas, logis, dan singkat. Bagaimana menyusunnya? Yang pertama, perhatikan dengan seksama setiap kalimat yang merupakan langkah untuk mengerjakan sesuatu. Pilih langkah paling dasar dalam mengerjakan sesuatu sebagai langkah pertama. Yang ketiga, pilihlah langkah selanjutnya sesuai urutan penggunaan secara tepat dan logis hingga langkah terakhir. Yang keempat, telitilah kembali keterkaitan antar kalimat agar menjadi satu petunjuk sistematis. Yang 5, bacalah kembali petunjuk yang disusun secara teliti. Jangan sampai ada petunjuk yang terlewatkan. Alhamdulillah, sekarang yuk kita belajar membuat teks petunjuk. Ustazah memiliki 5 kalimat. 1, kaitkan. 2, selanjutnya. 3, duduklah. 4 sampai 5. Apakah dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan urutan petunjuk pemakaian sabuk pengaman pada mobil yang benar? Oh, ternyata tidak. Ini adalah salah. Bagaimana yang benar? Yang benar yang pertama dimulai dari duduklah dengan posisi yang benar di kursi kendaraan. Ambillah sabuk pengaman yang terletak di sisi samping kursi mobil tersebut. Pasangkan sabuk pengaman secara serong tepat di depan dada. Kaitkan sabuk pengaman tersebut dengan pasangannya dan pastikan bus terkunci. Selanjutnya, siap pergian dengan aman. Nah, inilah susunan urutan petunjuk memakai sabuk pengaman pada mobil yang sistematis. Apa urutannya? 3, 5, 4, 1, dan 2. Inilah contoh dari soal teks petunjuk. Nah, sekarang selanjutnya di teks karangan. Apa itu karangan? Sebuah bentuk karya tulis yang dibuat oleh seorang untuk mengungkapkan gagasan cerita kepada para pembaca. Dibedakan menjadi 5. Ada yang namanya narasi,
karangan yang bertujuan menceritakan suatu peristiwa. Unsur narasi adanya tokoh, kejadian, serta tata ruang dan waktu. Yang kedua, deskripsi, menggambarkan. Karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan dan mengalami sendiri objek yang digambarkan. Yang ketiga, eksposisi, memaparkan sebuah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Yang keempat, argumentasi atau pendapat ya. Karangan yang mengemukakan alasan, contoh serta bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Tujuannya meyakinkan pembaca sehingga mereka membenarkan pendapat sikap dan keyakinan kita. Dan terakhir yaitu persuasi. Karangan yang bertujuan mempengaruhi, mengimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan kita. Udah ya, diperhatikan dan juga diingat-ingat narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Seperti itu. Ini contohnya sudah memiliki 3 buah paragraf. Apakah paragraf pertama ini deskripsikah, persuasikah, argumentasi atau narasi? Yuk coba kita baca. Yang paragraf pertama, musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 6 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Paragraf ini merupakan atau teks ini merupakan apa? Deskripsi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Argumentasi. Si penulis berargumen bahwa musim kemarau tahun ini adalah yang paling panjang. Disertai dengan bukti-buktinya. Yang kedua, dilihat dari tampilannya, bunga rosella termasuk kategori tanaman hias. Warnanya merah segar, warna buah mahkota dewa yang sudah matang. Bentuknya saja berbeda. Jika bunga mahkota dewa berbentuk bulat dan keras, bunga rosella mekar seperti bunga cempaka. Ranting bunga rosella panjang-panjang seperti ranting pohon kopi. Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. Sungguh taman kita akan menjadi lebih indah. Berarti teks ini menceritakan tentang bunga rosella. Berarti termasuk dari teks deskripsi, menggambarkan bunga rosella. Yang ketiga, teksnya Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 26 Juli ya. Di sini ada setokoh Chairil Anwar, ada tempatnya. Berarti termasuk teks apa? Termasuk teks narasi. Sudah teman-teman ya. Udah kira-kira bisa membedakan ya apa itu deskripsi, argumentasi, narasi. Kalau persuasi berarti apa? Mempengaruhi ya, mengajak, itu persuasi. Berarti cirinya ada kata ajaan. Marilah, ayo semuanya teman-teman, kita menghemat energi sebagai bukti ya. Contohnya itu kita menyayangi bumi misalnya. Selanjutnya ada teks rumpang. Kalimat rumpang berarti kalimat yang belum lengkap. Teks rumpang berarti teks yang belum lengkap atau masih ada beberapa kata yang dihilangkan di dalamnya. Ini sudah punya contoh. Ini ada rumpang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kira-kira apa ya kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang ini? Nomor 1, transmisikah, transformatorkah, sutet? Yuk kita baca. Saat energi listrik dibangkitkan, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh, berarti alat untuk menaikkan tegangan disebut transformator. Hebat. Nomor 2 berarti kepanjangan dari saluran singkatan dari saluran derajat ekstra tinggi berarti sutet gitu ya. Yang ketiga berarti adalah transmisi. Yang merupakan contoh dari teks rumpang. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang magnet. Harapannya setelah melihat video ini kalian mampu membedakan macam-macam magnet, mampu mengetahui sifat-sifat magnet, mampu mengetahui manfaat magnet, mampu mengetahui cara membuat magnet.
Oke, yang pertama, apa itu magnet? Yaitu suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Nah, kata magnet ini dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Jadi batu ini bisa menarik benda tertentu. Itu mengapa dinamakan magnet. Dari daerah magnesian Yunani yang sekarang menjadi wilayah Turki. Macam-macam magnet, ada magnet U, bentuknya U. Ada magnet batang, ini bentuknya seperti batang. Ada magnet jarum, jarum. Ada magnet silinder berbentuk tabung. Kalau batang, ini balok teman-teman ya, untuk mudah membedakan. Kalau silinder berarti dia tabung. Magnet ladang, hati-hati, ini hampir mirip dengan magnet U, tapi kalau ladang ini ujungnya lebih dekat ya. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Jadi yang dikatakan magnet itu memiliki sifat yang pertama, bisa menarik benda-benda tertentu. Jadi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet namanya benda feromagnetik. Contohnya apa? Besi, baja, nikel, seng. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda diamagnetik. Contohnya apa ya? Kapas, kayu, sebagainya. Yang kedua, sifatnya jika kutub, jadi magnet itu memiliki dua kutub teman-teman, kutub utara dan juga kutub selatan. Jika kutub senama, S dengan S atau utara dengan utara, maka dia akan tolak menolak. Dan yang kedua, jika kutub berlainan maka akan tarik menarik. Selanjutnya sifat yang ketiga, gaya tarik magnet terkuat ada di kutubnya. Yang keempat, magnet dapat menembus benda tertentu. Dan yang kelima, magnet memiliki medan magnet. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya ini ada Pak Polisi. Untuk menghilangkan ranjau-ranjau paku di jalan, Pak Polisi ini menggunakan magnet untuk mengambilnya. Jadi itu manfaat paling yang pertama. Yang kedua, merapatkan kedua benda. Ini ada contohnya adalah hiasan pada kulkas ya. Yang ketiga, menghasilkan listrik. Ini pada dinamo sepeda yang mengubah energi apa itu? Energi gerak menjadi energi listrik. Yang keempat, sebagai petunjuk arah, jadi pada kompas. Jadi magnet U itu selalu menunjuk kepada mana? Pada kutub utara bumi ya. Sedangkan S sebaliknya. Yang kelima, menggantikan roda pada kereta api maglev ya. Jadi kereta api ini menggunakan magnet. Jadi rodanya itu kayak ngambang gitu kan kereta apinya. Cara membuat magnet ini ada tiga. Yang pertama, menggosok. Jadi ini ada yang bawah ini ada sebuah besi. Besi ini bukan magnet teman-teman ya, tapi besi ini bisa diubah menjadi magnet. Dengan cara apa? Dengan cara menggosokkan dengan magnet ya ini. Tapi syaratnya apa? Syaratnya menggosokkannya itu dengan searah. Jadi kalian nggak boleh asal-asalan menggosoknya, harus searah. Ujung U ini, U itu di utara teman-teman ya, maka yang terakhir kali ditinggalkan oleh magnet ini berarti sebelah sini. Ini berarti kutub yang berlawanan dengan yang U ini, berarti ini adalah S. Yang kedua, dengan cara induksi atau didekatkan. Jadi batang besi ini awalnya dia adalah bukan magnet. Ketika batang besi ini didekatkan terus dengan magnet, maka batang besi ini bisa menarik paku kecil ini yang terbuat dari besi ya, sehingga ini bisa belum jadi magnet batang besinya. Yang ketiga yaitu dengan cara dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Jadi ini baterainya, ini ada kawat tembaga yang awalnya paku ini tidak magnet atau bukan magnet akan berubah menjadi magnet loh, kan bisa menarik paku-paku yang lebih kecil. Kalian bisa melihat video cara membuat magnet dengan elektromagnet ini dengan cara mengunjungi ini HTP ya, silakan kalian bisa melihatnya. Demikian maparan dari Ustazah terkait magnet.
Nih tugas teman-teman 2. Yang pertama, membuat teks deskripsi, ditulis menggunakan ballpoint. Perhatikan kerapian dalam menulis, tanda bacanya diperhatikan, dan sebagainya. Temanya juga teks deskripsi ya. Dan yang kedua, kalian memperhatikan video dari ustadzah, kemudian tuliskan sifat makna dari masing-masing video. Videonya mana ustadzah? Ini video yang pertama. Ustadzah meneliti magnet bentuknya apa ini? Ini adalah magnet U. Sudah akan membuktikan sifat apa ya? Sifat magnet apa ya yang ustadzah praktekkan ini yang akan dipakai? Magnet U. Berapa benda? Nih, ada uang koin 500. Ini dari aluminium. Ini dari tembaga. Ini ada cincin emas. Ini karet. Ini celutuk dari besi. Ada penjepit besi juga. Isi staples, kertas, dan kapas. Apakah magnet ini semua bisa menarik benda, ataukah hanya benda-benda tertentu? Coba membuat tabel dari benda-benda yang Ustaz siapkan, kemudian tuliskan tertarik atau tidak tertarik oleh magnet. Yang pertama, Baik, silahkan tuliskan sifat magnet apa yang tampak dari percobaan ustadzah. Nomor 2. cobaan yang kedua, ustadzah memiliki 2 buah magnet. Ini magnet apa? Yang benar, ini adalah magnet batang. Tampak di situ ada 2 buah kutub. Ini N. N ini berarti north, kutub utara, sedangkan ini S, south, berarti kutub selatan. Ya, perhatikan teman-teman ya. Jika kutub N didekatkan dengan kutub S, N dan S berarti kutub tidak senama. Maka apa yang akan terjadi? Dia akan tarik, menarik. Tetapi ketika N sudah dekatkan dengan yang kutub N yang senama, maka akan dia akan jadi magnet itu memiliki sifat. Silakan dijawab.
juga demikian. Berarti kekuatan magnet yang paling besar terletak pada ujung magnet, dan ujung magnet ini merupakan apa? Kutub-kutub magnet. Silahkan tuliskan sifat magnet dari video yang ketiga. Oke teman-teman, demikian pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ustazah. Selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.